Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan proyek kami tentang tugas 2, yaitu menyalakan motor. Oke, gimana rangkaiannya, gimana codingannya? Nantikan video ini berikutnya. Sekian, terima kasih. Wah, nah jadi lanjut sekarang saya akan menjelaskan rangkaian yang akan muncul di samping saya ini. Nah, saya pinggir dulu. Yang pertama, fungsi dari Raspberry Pi Pico. Fungsi dari Raspberry Pi Pico ini sebagai microcontroller atau bagian utama pada tugas kali ini, yaitu untuk menghasilkan sinyal kendali atau sebagai juga pin PWM di sini. Pin PWM itu adalah untuk berfungsi untuk mengatur kecepatan pada motor. Terus kerja aktif pada Raspberry Pi Pico ini yaitu bekerja sebesar 5 volt. Terus nanti dari rangkaian yang di samping ini untuk kaki 2 dan 3 pada IC 741 LM741 ini itu bakal masuk kepada pin 1 dan 2, yaitu kaki 1 itu inverting dan kaki 2 itu adalah non inverting. Terus selanjutnya ada IC op-amp LM741. Nah, fungsi utama pada IC op-amp ini sebagai penguat sinyal Raspberry Pi Pico-nya agar cukup besar untuk mengendalikan MOSFET. Dan nanti MOSFET ini yang akan menggerakkan pada motor tersebut. Terus oke, lanjut kita lihat dari di samping, lihat dari datasheetnya atau pin-pin apa saja yang digunakan. Terus pada kaki 2 itu adalah input inverting. Nah, ini fungsinya untuk menerima sinyal pembanding pada Raspberry Pi Pico. Nanti itu bakal masuk pada pin GPIO Raspberry-nya. Terus pada pin 3 yaitu adalah non inverting. Nah, ini masuknya pada pin kaki kedua pada Raspberry Pi Pico. Fungsinya untuk menerima sinyal dari Raspberry Pi Pico-nya. Terus yang keempat, kaki 4 pada pin 4 yaitu adalah sumber GND-nya, yaitu nanti bakal kita sambungkan pada GND. Terus juga ada pin 6 atau outputnya. Nanti outputnya ini fungsinya memberikan sinyal keluaran yang diperkuat ke gerbang gate pada MOSFET tersebut. Nanti dilalui ada tahanan di sana. Terus yang terakhir ada pin 7. Nah, pin 7 ini yaitu terhubung atau pin sumber yang terhubung ke 12 volt pada sumber daya yang akan disuplai agar aktif si op-amp-nya. Terus tujuan penggunaannya, karena Raspberry Pi Pico ini hanya mengeluarkan 3,3 volt, maka 741 atau op-amp-nya atau IC-nya digunakan untuk memperkuat agar bisa mengendalikan MOSFET IRF Z44-nya yaitu. Terus nah di sini lanjut ada MOSFET yang kita sudah beri heatsink di sini. Nah, MOSFET ini yaitu adalah jenis N, yaitu channel power MOSFET. Fungsinya adalah sebagai saklar elektronik untuk menyalakan dan mematikan motor DC 24 volt. Berdasarkan sinyal yang diberikan pada op-amp. Terus pin-pin yang digunakan ada pin gate, yaitu adalah menerima sinyal dari op-amp melalui resistor 10K atau 10 kilo ohm. Terus ada kaki drain. Nah, kaki drain ini adalah yang terhubung pada minus dari motor DC. Nah, terus ada kaki source. Nah, source ini masuk pada GND atau yang terhubung pada GND dari bisa dari power supply dan juga bisa dari pin Raspberry Pi Pico-nya. Nah, prinsip kerjanya itu saat gate menerima tegangan cukup, misalnya lebih dari 10 volt, MOSFET akan on. Arus mengalir dari kaki drain
ke kaki source. Nah, terus motor akan menyala. Jadi kayak dia sebagai saklar. Ketika tegangan yang mencapai lebih dari 10 volt. Nah, itu bakal mengaktifkan MOSFET tersebut, dan MOSFET tersebut akan menyalakan motor DC 24 volt. Nah, terus saat gate rendah atau 0 volt, MOSFET akan off, motor akan mati. Terus lanjut. Nah, di sini adalah ada motor DC, yaitu modelnya MY101-6Z2. Nah, ini bekerja pada tegangan 24 volt. Mana 24 volt? Nah, 24 volt. Nah, nanti ini bakal kita sebagai uji cobanya akan kita kendalikan menggunakan Raspberry Pi Pico. Nah, terus selanjutnya ada resistor 10K, mungkin agak nggak kelihatan ya. Nah, ini gini. Nah, fungsi dari resistor inilah sebagai pull down resistor pada gate kaki MOSFET tersebut. Tujuannya yaitu adalah menjaga agar gate tetap low atau 0 volt saat tidak ada sinyal dari op-amp, sehingga MOSFET tidak aktif secara tak sengaja. Itu teman-teman ya. Terus terakhir ada dioda. Nah, dioda ini yaitu adalah dioda jenis flyback, atau misalnya kayak dioda 1N5408 atau mungkin sejenisnya. Nah, fungsinya adalah untuk melindungi MOSFET dari lonjakan back EMV-nya. Mungkin nanti akan apa sih itu EMV, nanti saya berikan contoh. Nah, yang dihasilkan saat motor tiba-tiba dimatikan, jadi agar tidak cepat rusak. Nah, itu ya guys ya. Mungkin kita langsung coba. Nah, jadi nanti Oke guys, sekarang kita lanjut untuk uji cobanya atau praktiknya. Kan tadi sudah kita jelaskan nih fungsi-fungsi dari komponen-komponen tersebut nih. Oke, sekarang kita lanjut nih. Nah, sekarang ini kita sudah susun dengan kabel-kabel jumpernya. Terus di sini saya sisakan ada 2 kabel merah sebagai kabel 12 volt untuk mengaktifkan IC op-amp-nya, dan juga kabel biru ini kita jadikan sebagai GND-nya. Nah, nanti kita akan sambungkan pada power supply ini. Nah, kita sudah sambungkan nih power supply-nya yang GND ke pin pada Raspberry Pi Pico-nya. Terus lanjut. Nah, nanti kita hubungkan. Nah, ini di ujung satu pada dioda kita taruh negatif di sini untuk mengaktifkan MOSFET-nya agar dia tuh kayak sebagai saklarnya nanti di sana. Nanti yang tegangan dibutuhkan itu sebesar 24 volt. Nanti kita akan gerakan si motor ini. Lanjut. Oke, sekarang kita mulai rangkai untuk kanannya ini. Nanti ini bakal kita sambungkan ke GND dari power supply-nya. Oke, lanjut. Nah, ini motor DC-nya yang akan kita gerakkan dengan tegangan 24 volt. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oh ya, mungkin kesini sebentar. Mungkin ini codingannya. Ini codingannya yang bakal kita pakai. Inverting itu ada di pin 1, dan inverting itu ada di pin 2. Oke, nanti ada penjelasannya di video di slide video nanti. Ya, kembali lagi dengan saya. Nah, saya sekarang akan menjelaskan part-part codingan yang akan diimplementasikan kepada motor aktuator atau motor 24 volt agar bisa digerakkan secara delay terserah dengan kemauan kita. Nah, oke, kita lanjut. Nah, bisa lihat di sini yang saya blok ini pada baris pertama adalah itu kalau kita baca from machine import pin. Nah, fungsi dari from machine import pin ini adalah untuk digunakan mengakses fitur perangkat keras microcontroller
Jadi dia itu awalan yang harus diberikan kepada Raspberry Pi Pico. Kalau tanpa menggunakan baris yang pertama ini mungkin bisa error codingannya. Itu adalah kayak misalnya library utamanya Raspberry Pi Pico. Terus yang kedua, baris kedua adalah from time import sleep. Nah, fungsi dari baris kedua ini adalah untuk mengimpor fungsi sleep. Nah, jadi pada codingan yang kita lakukan pada kali ini yaitu menggunakan sleep. Teman-teman bisa lihat di sini pada baris 10 ada dua fungsi sleep yang kita pakai. Ada dua di bagian untuk saat mati dan juga saat menyala. Nah, terus selanjutnya ada pada baris keempat inverting sama dengan pin dalam kurung 1, pin out. Nah, jadi pada baris 4 ini adalah untuk membuat objek pin bernama inverting pada GPIO atau pin Raspberry Pi Pico pada nomor 1. Jadi penempatan pada pin inverting ini ada di pin 1 dan dijadikan set sebagai output. Nah, terus yang kedua sama fungsinya, cuman pemberian untuk namanya yaitu adalah non inverting. Kita beri di bagian GPIO pin 1 dan juga kita setting sebagai output di bagian bagian codingan di baris ke-7 ini adalah perulangan, yang dimana artinya dari while true itu adalah berulang selama-lamanya. Jadi dan ini akan tetap terus berjalan codingannya. Terus yang ke-8, baris ke-8 adalah inverting high. Terus baris ke-9 non inverting low, dan itu diberi tanda fungsi sleep selama 10 detik. Jadi invertingnya ini sebagai apa? Dia akan menyalakan motor, dan ini non invertingnya untuk dimatikan, dan itu berdelay selama 10 detik. Dan setelah itu di baris ke-11 itu inverting low fungsinya untuk dimatikan invertingnya, dan terus non inverting ini akan nyala. Itu diberikan selama 5 detik untuk jeda waktunya. Oke, kita mulai untuk gerakan motornya. Nanti motornya ini akan bergerak selama 10 detik. Nanti ini bakal mati dan hidup lagi. Dan itu tandanya pemberian dari tegangan mousepad itu sudah berhasil, lebih besar dari 10 volt, maka motornya akan aktif. Dan jika kurang dari atau 0 volt, itu motornya akan mati. Nah, sekarang kita sudah mulai upload codingannya dan lanjut untuk mengaktifkannya. Nah, 10 detik untuk gerakan motornya itu pergerakan 10 detik. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.